وصحبه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekali ma'atina Fakir Abdul Rahman dari Probolinggo sekitar satu. Sungguh berbangga hati bisa panggil kalaban ajudan saja, kalaban para masyayikh saja pun keluarga badan kaulah bumi Allah itu bumi marawani, bumi yang di Bawean. Alhamdulillah sangat unik kalau saya masuk Bawean. Hari ini pun tambah terkagum-kagum saya. Begitu saya naik kantor PCNU langsung menghadap laut. Luar biasa ya. Ini kalau tadi tahlilnya agak panjang bisa datang nanti Nabi Hidir. Ini belum ikannya sudah naik di kelas saya. Masya Allah, luar biasa. Semoga kaulah sarang panjenengan sedaya, ahli kaulah sarang panjenengan, semoga anak kaulah sarang panjenengan sedaya. Salam Allah jadi kaulah Allah separipurna. Saya sakit moga yang tak penyakit lah. Maksud dan tujuan dan cita-cita semoga Allah menyampaikan pada maksud dan cita-citanya. Amin. Saya punya tangan. Amin. Amin. Saya tanggungan moga-moga salam Allah. Mareh tanggungan itu. Amin ya rabbal alamin. Agar dia sekali sahabat dan saya kita keluarga moga-moga juga keluarga. Amin. Saya ampun keluarga moga-moga. Amin. Amin. Kita sana kita bukan moga-moga barokah maksudnya ini. Amin. Nambah barokah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Artinya tadi disebut yang pertama sangat saya catat langsung ketika saya diminta untuk menjadi agen pentol. Nah, ini menarik Pak. Jadi saya ternyata jauh-jauh dari Jawa datang ke sini hanya untuk menjadi agen pentol. Terima kasih muslimat. Ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Jadi agen pentol disuruh kayak gini. Muslimat apa fatayatnya? Oh fatayat. Mana di fatayat pentol muslimat mana bagiannya? Pendir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Alhamdulillah artinya apa bisa kurang tindak itu Syariah PC NU Bawean. Agak unik kemarin saya turun dari kapal. Dari mana mas? Dari Probolinggo. Itu apa? Belian. Oh Bawean, belian. Oh tanya sih tenang. Kamu apa antara itu? Itu orang Boyan. Saya bingung ini mana babi kan, mana Boyan gitu kan. Ternyata semua orang ketika menyebutnya ini adalah babian. Saya baru sadar bahwa di negeri ini ada daerah yang tidak punya huruf B. Ternyata apa tulis ini? Alhamdulillah kaulah awasa pangki kampung beten kaulah. Tadi juga disebut ngaitoko. Kaulah kebetulan bersebelahan dengan daerah namanya Kalibuntu. Betul, Kalibuntu. Kebetulan santren saya kelompok banyak dari Kalibuntu. Mereka kalau pergi pada santren itu, kita rasa beda rasa. Sebenarnya teman-teman insya Allah dari tanggal bulan soleh amin ya rabbal alamin. Para lagu sesami-sami menjaga Allah Subhanahu wa taala. Artinya STPon bukan mubalik dan bukan tadi disebut adalah penceramah agama. Nyona maklum nama ibadah salah rokok dalam torfamato. Bahwa tadi disebutkan hanya partai tambahan, maka bisa dipastikan apa yang kami sampaikan tidak lebih dari sekian menit saja. Sekian menit. Yang paling menarik tentunya ketika kemudian ruangan ini menjadi ruangan yang sangat ilmiah, berbobot, kemudian teraplikasi nyata. Ini yang paling menarik dari diskusi nanti kan seperti itu. Bicara tentang keilmuan, tak mungkin Al-Fakir kemudian menggalami tentunya pengalaman NU yang 98 tahun cukup cerdas menentukan rumah tangga NU. Cukup cerdas kaulah. NU cukup luar biasa. Tadi sampaikan yang lain tumbang NU hebat.
NU besar, yang lain kecil. Cuma terbulat tadi atanya, cuma atanya tak benar. Dalam hati terbulat, alhamdulillah sekali lagi ini curhat. Ketika disebut besar, kata besar ini punya pembanding kecil. Ini logika Bapak. Tapi masalahnya kata besar akan disandingkan dengan yang mana hari ini. Dan beliau mau sedikit curhat ketika kemudian pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bawean, Haul Muassis dan Masyayikh Nahdlatul Ulama menyongsong satu abad meneladani muassis menuju kemandirian umat. Sangat menarik ketika kemudian menuju kemandirian umat. Kalau menyebutnya kalau NU ada, ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. NU kalau kita hitung hari ini sudah 98 tahun. Itu NU kemarin, Pak. NU hari ini berarti dimulai hari ini. Saya menghitungnya demikian. Ketika Abdillah ke NU Al-Fakir berarti lagi serang ajunan. Saya menghitungnya hari ini adalah hari ini NU. Pertanyaan terbulat adalah bagaimana NU saamponan panjenengan bubar dari Kertolegia. Makna bubar ini saya bisa artikan bahwa apakah jenengan setelah ini pulang atau panjenengan setelah ini dikubur. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya gitu. Apa namanya? Oh diganti. Saya. Mak bisa kan saya? Lain gitu. Apa sebunginya gitu. Saya khawatir minyannya bukan tiga kali. Bapak Ibu sekalian, jadi saya membaginya NU hari ini dan NU yang akan datang. Ketiga, saya juga mencatat dari kedua tanfid. Yang pertama adalah dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah ahli bahkan tadi dan tidak siapa kita. Jawabnya adalah NU. Tapi seperti tadi ya. Coba saya ulangi, siapa kita? Nah, tapi moga-moga kalau besar dengan bisa kolong sarung para guru, para muassis Nahdlatul Ulama, sarung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya hormati Allah. Syukur itu Nabi kemudian definisi kita kan soful abdi jami ama tadi lanjutannya. Soful abdi mata apa? Boleh grogi boleh kian, kamu boleh kian melupakan namanya. Makna syukur, syukur itu adalah wa soful abdi jami ama an amallahu ilahi. Ini kamu buat terus lagi. Alhamdulillah, boleh terus lagi. Artinya bentuk konkretnya apa syukur? Saya menjadi ragu dengan syukur terhadap keberadaan NU. Ukurannya sederhana, kata tidak makan. Sempurna gitu, sempurna. Kami pernah ada membidani lembaga Fathul Masail cabang Kabupaten NU Probolinggo. Jadi kami ini sedikit tahu bagaimana sebetulnya kancah perjuangan di Nahdlatul Ulama. Tapi yakinlah Bapak, insya Allah kaca-kaca ini mungkin hanya butuh sedikit penetrasi dan sapaan yang lebih indah, lebih manis. Segitu. Insya Allah katamu kita akan memohon dan terus mendorong bahwa menjadi pilot project nasional NU Bawean menjadi motor bergerak untuk NU yang lain. Tepuk tangan dulu NU Bawean atau Selangkok. Tadi disampaikan bahwa ketika meneladani muassis menuju kemandirian umat, yang terpenting menurut kami adalah apa yang akan dilakukan NU Bawean mengambil langkah strategis ke depan, hari ke depan, menit ke depan itu. Mohon maaf Bapak, panjenengan di sini karena jenengan yang dilihat adalah Bawean. Kalau panjenengan 1 meter keluar dari Bawean, maka panjenengan akan melihat sebuah potret yang luar biasa. Pemikiran hari ini, mohon maaf saya sebutnya adalah sebelah. Apakah yang disebut dengan Salafi, Wahabi dan lain sebagainya, mereka bergerak masif, terstruktur, sporadis. Mereka mungkin tidak mengenal kartu keanggotaan, tetapi lingkup mereka, halakoh mereka, tarbiyah mereka luar biasa.
luar biasa Bapak. Kemudian masih ingat ketika ke Bimbing disampaikan begini, biasa kita ini karena besar susah diatur, mereka akan kecil maka kemudian disiplin. Ini bahasa yang tidak bisa kita benarkan terus-terusan. Yang terjadi hari ini adalah putra bapaknya NU, putranya karena tidak NU Bapak saya. Saya menyebut kalau di Probolinggo ada Python, ya, Python yang mungkin pernah nonton di Python. Python dikepung oleh pondok-pondok pesantren. Logika adalah ketika sebuah daerah dikepung oleh pondok pesantren, maka dia akan aman dari jangkauan hutan najis. Dan hutan najis saja, ya, nggak enak ini karena biasa bakso ini karena ada najis, hutan najis. Apa yang terjadi? 92 kali masuk Probolinggo, pindah dari Malang, bahwa di sana ada eksodus besar-besaran di daerah pabrik Python pabrik apa itu istilahnya namanya? PLTU. Yang terjadi adalah mereka punya kajian kecil. Waktu itu jenggotnya masih ada 2 Pak, pendek gitu. Benar ini, ya nggak cingkrang-cingkrang amat tidak, dan masih takut-takut. Tapi hari ini jika panjenengan datang ke Python, hampir semua perumahan elit, beberapa sekolah hebat di Python dan di Probolinggo itu adalah milik tetangga. Ini adalah sebuah, bukan sebuah keajaiban, yang pasti itu adalah musibah buat kita. Anehnya lagi, mohon maaf, semoga ini tidak terjadi di Bawean. Sekolah-sekolah favorit itu dihuni oleh anak-anak pengurus Nahdlatul Ulama. Naudzubillah. Ini benar ya. Tapi insya Allah di Bawean coba gini, mana model? hampir, masya Allah, jangan biarkan ada, karena sekali ada mereka akan terus tumbuh. Biar semangat. Sekarang tadi, coba kita berhitung secara matematis, bahwa hitungan matematis itu, ini mohon maaf saya harus sampaikan agak nggak enak, bahwa hitungan matematis itu akan menjadi bilangan politis real. Saya ulangi, jumlah matematis itu akan menjadi jumlah politis real ketika mereka terus bergerak Bapak. NU Indonesia hanya 98 tahun, yang memang di sini sebelumnya adalah beragama di luar Islam, non-Muslim atau mungkin dinamisme. Coba panjenengan lihat ke belakang sebelum NU ada. Gak usah tanggung-tanggung, jenengan lihat Mekah, jenengan lihat Madinah, saat itu adalah sepakat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tokoh namanya Syarif Hussein yang kemudian harus terusir oleh beberapa orang yang melakukan satu kudeta, dan yang terjadi adalah Haramain harus menjadi kiblat Wahabi. Ahlus Sunnah dibangun ribuan tahun loh Pak, di Mekah. Ada Rasulullah, ada banyak sahabat dan cinta hebat di sana. Ada orang hebat, ada orang kaya, ada orang sahabat. Banyak. Kakek saya dulu ngajar di Masjidil Haram. Kakek saya mau di sana, pulang ke Indonesia 63 tahun baru menikah. Dia pernah mengajar di Masjidil Haram. Saya juga kaget sama kakek saya bahasa ini. Kalau kembali di sana sampai usia 63 tahun baru nikah, saya langsung bilang saya tidak ikut mbak. Benar. Dan mulai pula balik dari kayak Nasruddin membalik Indonesia dan ya Allah yang dia dari Arab saja untung Bapak, Arab untung. Nah pokoknya pun kursi umur 98 tahun yang kemudian mohon maaf mendini gak ada, karena kita masih cerita-cerita bisa ketemu dengan Buya Hashim Asy'ari, bertemu dengan Kiai Khalil Bangkalan, panjenengan bertemu dengan Kiai Wafa, panjenengan bertemu dengan Kiai hebat, Kiai Mahrus Ali dan sebagainya. Hari ini jamaah Nahdliyin ini bertemu siapa? Ini tolong dijawab dengan jujur. Sementara sebelah, jadi saat kalau ngomong begini saya semangat kok, semangat.
sebelah tetangga kita sudah menyiapkan setiap tahunnya 1000 LC. Halo, 1000 LC Pak, apa LC-nya? Langsung ceramah. Luar biasa. Ini, mana itu katanya sudah sebenarnya itu. Langsung ceramah. Betul, mereka langsung ceramah Pak. Benar mereka itu. Mereka punya ilmu, punya kedisiplinan, berani turun, gitu loh. Kalau kemarin sembunyi-sembunyi, bahkan mungkin agak bertaki ya, hari ini mereka siap berhadapan-hadapan. Mohon maaf, saya sedang tidak mau berbicara politik, cuman indikasi 212 kemarin dan majunya roh Islam kita, Romo Yai Ma'ruf Amin, itu menjadi contoh sebenarnya. Ini sudah ukuran testis mereka. Bisa nggak kita, seberapa kuat kita? Untung boleh kayak bu menang, mentang-mentang bu lecang ya, hancur. Kilo bu ini serius ya. Kalau jalan-jalan Pak, mohon maaf, 2016 kami jalan-jalan seluruh Indonesia. Yang terjadi kan di 2009 membawa satu gengsi Nahdlatul Ulama dengan turosnya. Turosnya membahasa kaul timin kitab gundul. Dikatakan gundul karena tidak ada harokatnya, dikatakan kuning karena adalah kitab klasik. 2010 kami bawa ini kepada ruang publik. Kita keluar sampai guna. Tak juga ada jumlah. Saya sudah bangga banyak teman yang kemudian menulis ada Amsilati, Qoidati, Mudaful Bayan, Al-Miftah, Al-Intisaf dan lain sebagainya. Itu kan catat tertulis sendiri. 2012 kau bertemu satu meja di sebuah hotel namanya Hotel Arjuna di Serembuit, Bandung. Berkumpulan 12 penulis terbaik Indonesia saat itu. Dan tidak enaknya ada Pak, menenaknya tergulung-gulung formatnya sama ya Pak. Itu nyaman. Saya tak nyaman bahwa dari 12 penulis itu, dari Nahdlatul Ulama hanya ada 3 saat itu. Selebihnya adalah warna-warni. Dan mereka juga membawa dagangan. Coba bayangkan, kita sudah kalah produktif. Waktu itu saya ketemu dengan Kiai Taufikul Hakim dari Jepara. Kaulah bertemu dengan Kiai Sadar Gemun, Kiai Gemun. Itu dari Demak, murid Jawa Timur dan pula yang ini. Dan kami di sana satu meja. Yang terjadi mereka masih luar biasa. NU menamai impian besar itu karena di bawahnya. Karena mungkin di Jawa Timur. Semua orang coba pancing antara kemajuan. Itu banyak mana SI sama NU. Kemarin beberapa teman di PWNU mengatakan ternyata majulah bukan NU. Karena ini nyata Pak. Dan mereka terus apa punten terus ini. Ini sangat membahayakan. Arab saja roboh ribuan tahun dibangun oleh para orang hebat. Orang-orang bisa belajar di sana luar biasa. Pak. Dalam hitungan bukan puluhan tahun, ketika kemudian keluarga suku bergerak menjadi seorang yang alim namanya Muhammad bin Abdul Wahab, menjadi sebuah gerakan kerajaan, habis yang terjadi mereka semua menjadi ya Wahabi. Sekarang mereka kemudian membelah diri, namanya ada Salafi dan seterusnya. Di Indonesia itu punya apa? Sekarang Wahabi, ada sekarang Salafi, ada yang semua orang yang punya apa? Semua orang punya. Ya, kalau tidak masuk atau ada tulisan El-Nafas tidak tahu saya tahu. Oh ini berarti ada di sebelah sini. Nah, ini bagian juga ini. Karena kita tidak dianggap sebagai Muslim yang benar ketika belum baiat pada imam mereka. Pernah hafal karena kami pernah di komisi fatwa, dan dulu pernah di komisi fatwa. Apa yang terjadi ketika konformil di Lepo? Mungkin pernah ada lihat wajah saya, juga kan ya. Pernah makor ketika di konformil di Kiai Masudi. Kiai, NU itu sederhana, cara membangun NU itu sederhana. Jangan kehabisan stok lama, selesai. Gitu loh. Ketika kemudian ulamanya habis,
Maka saya dari pula ekonomi di sarang Syria tadi. Siapa yang kau letak nyaman itu adalah ketika nama yang dibanggakan itu tidak sesuai dengan yang dinamai. Terus ya. Semua ada pukul besar. Paham Pak? Paham betul? Tidak sempurna nih. Diulangi yang pasti. Ini takutnya tidak paham nih. Diulangi. Diperjelas maksudnya nih. Ada semua lagu ada ekor besar. Oh iya, suara asnaan sama itu semua. Mega, naudzubillah ini Pak. Insya Allah saya tak ngaji tak paham. Mohon dijelaskan bagaimana. Dijelaskan. Nama itu harus sesuai dengan yang dinamai gitu. Jadi kalau namanya Allah itu sesuai. Dan yang wajib wujud, super wujud ini namanya Allah. Lalu kalau orang musyrik berhala-berhala dikatakan Tuhan itu. Jadi kalau tidak sesuai ismu dengan musamma, sama dengan menuhankan berhala-berhala itu. Understand? Jadi kita lanjutkan ini ya, kita lanjutkan. Nah, betul ulama. Namanya orang saja ada dulu ulama. Jadi harus ada tahbah, ada kebangkitan daripada ulama. Kebangkitan ulama berlepas dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada nahdlatul ulama, ada kebangkitan ulama. Hah? Ya, itu berarti ada semua ada bersama. Nama tidak sesuai dengan yang dinamai. Ya. Maaf dari pohon ya. Understand? Saya dapat ilmu di bawah yang understand. Jadi yang kita pernah sudah pertama tadi bab pentol, sekarang ada understand. Kalau dulu sami-sami mau jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mangkong kalau panjenengan bangga dengan ilmu panjenengan. Saya khawatir panjenengan ini sebetulnya mohon maaf sekali lagi tadi saya minta bahwa bilangan real itu, bilangan matematis itu harus mengkristal menjadi bilangan politis real Bapak. Saya sepakat ya Pak Licin. Mohon segera ini karena bagian dari strategi NU menyatakan bahwa NU ada berapa jumlah anggotanya 2009. Saya mendengar langsung dari insya Allah dari salah satu pengurus TV menyatakan bahwa jumlah keanggotaan Nada ulama 60 juta lebih. Bangga saya Pak, 60 juta, wah ini kurang besar ya. Tapi ketika 2018 saya sudah mendengar 40 juta. Ini kan lebih berbeda ya Pak, penggari Pak Allah. Ini jangan-jangan nanti setelah online dan offline itu nggak sampai 40 Pak ya. Nah ini, maka kemudian mereka akan semakin berani. Mereka akan semakin berani menginjak-injak kita. Yang seorang itu karena memang bukan ceramah agama itu curhat Bapak. Pernah dan bulan datang ke sebuah tempat namanya di Kepri. Seorang itu hampir semua masjid, musola dan perumahan yang hebat-hebat dikuasai oleh mereka. Radio mereka radio sangat luar biasa. Kajiannya sangat luar biasa. Yang saya maksud dengan luar biasa adalah mereka disiplin, jelas keanggotaan mereka, bunyi di mana-mana, menyajak kurungan, masya Allah, cepat Pak. Insya Allah, semoga dia lembaga. Cepat diajak kurungan berdiri apa segera berdiri. Jadi ini adalah fenomena yang kami hadapi dan saya melihat betul bahwa NU kemarin saya yakin hebat ketika masih ada Kiai Sidohi, Kiai Mujadi,
Kiai Jombang yang hebat-hebat. Itu kemarin Pak. Kalau hari ini ketika bangun sudah tidak ada, Kiai sepuh-sepuh sudah tidak ada. Saya pernah satu ma'had sama beliau, Kiai, ya Allah maaf Pak, Kiai Nasiruddin Kediri. Guru saya pun sudah sepuh sekali Bapak. Jadi kalau beliau sudah tidak ada, nanti gimana? Tinggal bawa ke diri, tinggal bawa Bajanuddin, Bayanul Huda. Ya Allah, ini sudah sangat sepuh sudah. Ya kan bisa mengeluarkan jenengan, beliau ini hanya bisa berdoa. Nah pertanyaan saya nanti adalah bagaimana info hari ini dan esok. Saat ini maksud saya, esok hari ini bagaimana? Kalau sangat sedih ketika anak kemudian semakin jauh dengan ulamanya. Apalagi kemarin corona saya mendapat sebuah kabar bahwa Kiai NU yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala 400 kiai Bapak, 400 kiai Bapak, 400 lebih. Probolinggo tinggal Kiai Mutawakil, saya sekolah itu dengan Kiai Zuhri. Kiai Mutawakil ada di Gingkung, Kiai Zuhri ada di Dunia Spector. Tinggal 2 orang yang sepuh. Yang lain kita gula-gula dan ulama. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Maka kemudian dan bulan tahun 2016 mencoba mengambil sebuah keputusan bahwa kurikulum Indonesia, kurikulum anak bangsa, kurikulum santri harus dikembalikan. Kami mengusung dengan nama dari Turos Merajut Negeri, dari Kitab Kuning Merajut Negeri. Logika ini saya bawa keluar Pak. Saya bawa ke gedung DPR, saya bawa ke pemerintahan. 2012 kami masuk ke sekolah-sekolah pemerintah plat merah. Yang terjadi, kami pernah menjadi musuh bersama karena buat mereka, kenapa harus Kitab Kuning? Kenapa nggak namanya ilmu Al-Quran saja? Saya jawab, loh di madrasah kan sudah ada ilmu tafsir, bahasa Arab saja, ini kan belajar tentang bahasa Arab. Kenapa nggak dinamakan bahasa Arab saja? Kan sudah ada bahasa Arab. Ya belajar fikih gitu, kan sudah ada fikih. Nah terus apa namanya? Kitab Kuning. Alhamdulillah perjalanan ini kemudian 2016 kita sudah bawa nasional. 2018 kemarin, 2019 kami Maret mestinya ada jadwal dari Padang sampai Sorong untuk menggarap beberapa titik di kantong-kantong mereka, dan saya sudah dapat restu dari lapangan Banteng Jakarta. Kemudian terus digarap, dananya berapapun ngomong siap. Kitab Kuning kita cetak nanti di sana besar-besar. Yang terjadi Pak, bulan Maret ada pengumuman pandemi. Ya Allah, burung saya mau pergi bagi Kitab Kuning. Tapi alhamdulillah kemarin Kapolri kita walaupun non muslim, dia menjadikan satu kebanggaan, satu alat sapa kepada umat, alat moderasi beragama adalah Turos, yakni Kitab Kuning. Mudah berharap bahwa putra-putra kita di Bawean harus dikenalkan dengan Nahdlatul Ulama. Karena kami pernah menyampaikan satu hal kepada, mohon maaf, saya disampaikan di Jakarta begini, kalau Indonesia ini mau hancur sederhana, bikin semuanya tahfidzul Quran hancur. Karena saya tahu saya ngomong begitu karena ini saya ngomong di rumah tangga saya, mohon maaf ya. Karena waktu itu ada di sekitar kami ini adalah mereka minum semua, programnya adalah tahfidzul Quran. Sementara kita yang bawa Kitab Kuning dianggap ahlul bid'ah. Itu kan karya ulama. Kenapa harus percaya sama karya ulama yang bisa salah? Kenapa Quran harus tidak diikuti? Wah, bahasa mereka seperti itu. Saya ngomong juga, kalau ingin goblok berjamaah, ikuti program mereka. Ya, ini mau goblok berjamaah. Akhirnya yang terjadi, saya pernah jadi musuh bersama Bapak sekalian. Terjadi itu, benar itu terjadi, sumpah. Benar itu Pak. Akhirnya kami mencoba membangun bagian-bagian itu untuk dengan rasa Nahdlatul Ulama. Cuma terang-terangan ngomong itu Pak. Nanti kalau ngomong terang-terangan itu tidak dapat kamu Pak, tidak dapat masuk, tidak boleh. Karena yang lain ini tadi. Maka kemudian saya bilang dari Turos Merajut Negeri, alhamdulillah hari ini kita terus bergerak. Kembalikan anak-anak kami kepada orang tuanya, kembalikan anak-anak kepada kiainya.
Pak DJ, apakah TPQ masih dalam pengawasan Nahdlatul Ulama, Pak? Pak DJ, TPQ ya? Tetap ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat bangga sekali. Kemudian monggo segera terus menguatkan ciri khas kita, yaitu adalah menjaga tugas kita, menjaga kitab kuning kita. Alhamdulillah kami sebetulnya rombongan ke sini di kemarin 14 orang. Saya ingin berbagi pengalaman saja, bahwa kemudian ayo kita ajak anak-anak kita mencintai ulama, ayo kita ajak anak-anak kita mencintai turos, ayo kita ajak anak kita kembali kepada dinnya. Itu kami sedang mohon izin Kiai, mohon izin dan mohon restunya. Insya Allah saya akan terus membawa logika ini. Saya terjadi bahwa kalau ini bertahan, yang satu-satunya yang paling sesuai dengan NKRI adalah kitab kuning. Tepuk tangan dulu untuk NU. Sekali lagi, ketika kita semakin sedikit sementara mereka semakin alim. Contoh Jember ya, saya sebut Jember Pak. Di Jember itu ada pondok luar biasa. Sekarang hampir semuanya orang hebat ngaji di sana. Pondoknya namanya gak akan tanggung Pak. Namanya adalah Pondok Pesantren Imam Syafi'i. Coba datang ke Jember itu lihat Pondok Imam Syafi'i. Isinya adalah 180 derajat berbeda dengan panjenengan. Dan anehnya yang pondok di sana sekarang rata-rata 80% adalah putra Nahdlatul Ulama. Tidak percaya, ayo kita datang ke sana. Mereka punya program unggulan namanya tahfidz, kemudian fahmul Quran, tafsir Quran, syarhul Quran, dan lain sebagainya. Dan itu di Surabaya ada juga namanya, kalau nggak salah apa itu Pak? Gitu. Bukan doa ini sebetulnya. Dan itu yang banyak. Karena sekali lagi adalah mereka dari kalangan kita. Satu lagi yang saya buat ini, kalau mereka diajak ngaji di kita, Masya Allah itu tidak ada pernah tahu Pak. Tapi akhirnya kita mau belajar mereka. Kalau mereka ngaji kita tidak akan pernah tahu gitu. Dan yang paling sedih lagi, saya ada teman-teman saya kemudian mengatakan garis apa lagi. Saya bilang, kau kalau tak cocok dengan pengurus pusat, nggak usah ribut-ribut, datang ke rumahnya, buka kitabnya di sana, adu hujah dari sana. Kalaupun masih belum ketemu, jangan dipilih lagi, kan selesai. Nggak perlu lah bikin rumah baru. Akhirnya apa terjadi? Ditunda lagi Pak. Ini kejadiannya saya ketika di luar Jawa. Mereka bilang NU yang benar hanya ada 3 orang. Yang lain benar NU. Boleh saya sebutin? Dia katakan bahwa NU yang benar itu adalah UAS Abdul Somad. Saya ngomong di batin saya, kalau UAS itu kan hebat beliau Pak. Coba datang ke Jawa Timur, banyak kayak gitu. Saya ngomong, kamu itu sampai tadi banyak gitu. Benar nih, kami di NU di pesantren kalau sudah biasa Pak, gitu. Kitab biasa sampai kitab tak biasa, anak-anak pesantren tak biasa ya. Yang kedua kata mereka, jangan ikuti NU kecuali Jember. Mana Jember ini? Nah, kalau nama senang ya. Mungkin sebut dia. Ada alumni dari Ngancana orang. Saya ngomong orang ini gak kenal. Dan satu ini caranya berbeda itu bukan begitu. Akhirnya saya komen juga ngaji menaikkan. Saya bilang itu teman saya, ayo ngaji menaik. Mana anda ini? Tak perlu begitu. Datang, kalau nggak suka datang di orangnya, gitu kan? Atau kalau nggak tahu sedikit nanti kan ada di Pak. Selesai kan? Nah kalau masih banyak yang milih kan berarti dia masih disukanya. Gitu loh. Aneh ini. Ada satu lagi di Cirebon. Wah, 3 orang di situ. Oh ini, jangan ada teman kita juga ini. Ada temannya juga ini. Mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi berbicara di rumah tangga kami sendiri. Ya, tapi kalau saya mau dibawa ke sidang Mahkamah Internasional, saya siap. Saya pusing saya. Kenapa negeri ini harus kemudian menjadi tidak jelas dengan pikiran-pikiran kumuh? Sekali lagi, sebut. Yang berpikir ya, tak satu pikir mungkin ya. Sebut. Itulah mereka itu.
teman saya ngajak, Gus, pengajian kiainya dari mana? Luar biasa Gus, di Mekah 12 tahun. Sopo? Ada Gus, saya lupa namanya, ini saya udah telat. Wah ini saya bawa buku Pak, saya bawa buku karena ngaji dari Mekah 12 tahun jawabnya. Sampai yang lain 12 hari belum. Itu 12 tahun ngaji kan. Senang saya bawa pulpen, saya bawa pulpen, saya dengarkan duduk paling depan. Berhadapan langsung, begitu lihat saya juga. Ini orangnya. Ada kemudian satu Pak Haji nanya, Pak Kiai, apa pendapat panjenengan tentang Islam Nusantara? Wah, saya siapkan ini, semoga menjadi ilmu buat saya. Jawabannya Pak, Masya Allah, luar biasa Pak, luar biasa, tak jelas gitu. Dia bilang bahwa kemudian Islam Nusantara itu kan programnya anak kemarin sore. Ini sudah fitnah lagi. Satu kasih centang Pak, satu mau lagi dia. Jadi program Islam Nusantara itu udah bisa diikuti karena kemarin sore yang buat itu. 2 kemarin sorenya. 3 mau lagi. Sebut nama PB itu disebut Pak. Kiai saya disebut. Itu kemarin sore. Biarpun apa nggak bisa diikuti kalau kemarin sore. 3 nggak telaten saya ambil mic-nya. Kalau izin interupsi saya ambil mic-nya. Benar itu. Dikasih mic-nya ke saya. Mohon maaf. Saya kenal panjenengan. Saya berharap tadi sini ini mau belajar mendapatkan suatu pencerahan tentang pengetahuan ilmiah. Tapi kenapa di sini saya mendapatkan sebuah sumpah serapah, omong-omongnya nggak jelas. Masa kiai dibilang anak kemarin sore? Mohon diperjelas maksudnya anak kemarin sore apa? Satu itu pertanyaan saya. Yang kedua, kalau Islam Nusantara dianggap sama, saya mau nanya sama jenengan yang lama 12 tahun di Mekah ini. Kenapa Ahlus Sunnah Anda tambahi wal Jamaah? Coba dijawab dulu. Apa nih? Langsung pegang ini Gus Abdul Rahman ini teman saya Pak. Ini saya sudah pernah nyampe ke rumahnya dan beliau juga sudah nyampe ke rumah saya. Saya sudah marah dia ngomong kayak gitu. Ini saya mau mengkompar dengan keluar dong. Nah, kalau pulang nanti nak marah juga. Masih mulainya begini, netok loh, pekil loh Pak. Dia mulai tersebut. Akhirnya saya bilang bahwa nggak usah begitulah. Dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena supaya memberikan identitas yang berbeda dengan Ahlus Sunnah yang diklaim oleh mereka. Wahabi itu juga menyebutnya Ahlus Sunnah. Saya datang ke Teheran, kalau ditanya Ahlus Sunnah, gitu loh. Maka kemudian di Indonesia dia menyamakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya berbeda dengan mereka yang menyebut Ahlus Sunnah. Kenapa Anda setuju? Sementara kita hanya supaya menjadi beda. Islam di Indonesia ini bukan Islamnya yang beda, gitu loh. Ini kearifan lokal saya bilang. Ya langsung dia ngomong begini, ya begini saja, yang ikut Gus Abdul Rahman ngomong ya. Saya ketawa kalau tidak jadi Ada lagi Pak peristiwa yang sangat menarik ketika kemudian ada salah satu teman ini, dia menjadi guru di Langitan, luar biasa. Saya hadir di sebuah diskusi waktu itu namanya Seminar Al-Quran Nasional yang datang dari Jogja. Nanti tak kasih tahu nama kitabnya. Yang satu lagi dari Waru Sidoarjo. Dulu buat buku, dia luar biasa. Kemudian teman-teman juga nulis mantan kiai pembukaan. Nah, itu kiainya namanya sama dengan pengasuh Lirboyo. Itu namanya Mahfuz Ali. Kawan saya. Kawan saya. Itu lah kan saya. Itu namanya. Amin, alhamdulillah. Kawan saya. Jatuh-jatuh itu nanti keluar. Kawan semua ini. Masya Allah. Apa yang terjadi? Dia bilang bahwa untung saya ini masih hidup. Saya dari dulu diajarkan yang musyrik-musyrik, yang syirik-syirik. Apa itu? Rabbi sholli ala Muhammad, Rabbi sholli ala apa ini? Marah-marah habisnya. Tak dengerin aja. Saya lama-lama keberatan juga karena menyebut Kiai Abdullah Fakih itu sudah musyrik dan murtad. Betul itu. Kayaknya maksud itu. Saya nggak tahu komentar medis gini.
terjadi, yang bikin saya sakit hati adalah dia katakan bahwa apa yang dilakukan oleh imam dan ijtihadnya adalah hal yang terendah. Halo? Dia katakan bahwa apa yang dilakukan oleh imam dan ijtihadnya adalah hal yang terendah. Kita sudah punya Al-Quran dan hadis. Di sini saya siap berdebat. Senang itu Pak. Langsung saya catat itu. Siap berdebat. Catat itu. Ngomong lagi dia. Saya sudah 9 tahun tidak makan ayam saat telur-telurnya. Benar itu. Karena menurut dia orang Arab dulu zaman sahabat tidak ada yang makan ayam. Ya benar lah, orang Arab adanya onta kok. Ini orang dia. Tak boleh salah nih Pak. 9 tahun nggak makan ayam dan telurnya. Dua. Udah itu yang aja debat. Yang terakhir, saya sekarang pun siap debat. Satunya ngomong juga yang dari Jogja, bahwa apa yang dilakukan oleh ulama Jawa Timur Indonesia ini khususnya sudah tersesat karena cara menerjemah Al-Quran sudah tidak sesuai dengan Al-Quran. Terjemah Al-Quran yang ada di Kementerian Agama itu disinyalir ditemukan 3.600 kesalahan terjemah. Ya termasuk sampean-sampean itu membaca tafsir Jalalain melewati. Saya curiga, wah menarik juga ini alim kayak apa orang ini. Kalau semuanya salah, mahal ini. Ini makhluk dari planet mana saya bilang. Kemudian dia bilang bahwa kami dengan Al-Quran tafsir ya, nah boleh dicek itu, biar kalau nanti kalau saya mau jangan dimasukkan di YouTube ya nanti ya, dibagus dulu nanti dipotong-potong oleh mereka kacau nanti ya. Cuma yang jelas kalau ngomong bertanggung jawab. Temukan saya dengan mereka siapapun yang menyakiti NU ya, menyakiti NKRI, binasa di Jawa Timur. Ini apa? NU mereka. Dia pula, mencet dulu orang lagi. Kita mau kasih jember boleh saya lagi. Apa yang terjadi? Dia bilang bahwa 3.600 kesalahan di Al-Quran dalam penterjemahan itu menyesatkan umat Islam. Dibagilah Pak Quran itu Pak. Satu jilid begini warna hijau namanya Al-Quran Tafsiriyah. Dicek itu, bisa dicek yang punya ambil di Al-Quran Tafsiriyah ya, dicek, mulai dibaca itu dari Jogja. Akhirnya dia juga bilang, saya siap berdialog. Tak tulis juga siap dialog. Selesai waktu itu yang menjadi moderatornya adalah salah satu pimpinan Muhammadiyah. Ya, PDN langsung saya ambil mic. Terima kasih pada pimpinan sudah memberikan waktu kesempatan untuk berdebat dan berdialog. Mohon maaf saudara Mahrus Ali, saya kenalkan Abdurrahman siap berdebat dengan saudara. Coba diulangi lagi apa yang dimaksud dengan hal yang terendah yang dilakukan oleh imam dengan ijtihadnya adalah hal yang terendah. Mau diulangi Pak? Saya siap berdebat dengan saudara. Jawabannya apa? Kamu kalau mau debat di rumah saya. Boleh selalu habis tidak membuat. Masya Allah. Coba. Imam Syafi'i dilecehkan, gurunya dikafirkan. Nah, boleh sampean saya tak bisa paham apa. Ini terjadi dan terus mereka bergerak terus luar biasa. Yang kedua, coba dijelaskan itu bagaimana ayat saat telurnya jadi haram itu gimana? Oh ini itu saya tak kebentel. Ternyata yang ngambil mic satunya itu dari Muhammadiyah juga, nggak terima mungkin. Ambil juga dia mic. Mau izin, mau nanya juga. Saya tidak makan ayam karena bercakap Pak, tapi saya makan ceker ayam. Lucu juga. Karena jawaban mereka itu haram karena ada cakarnya. Dijawab oleh Muhammadiyah. Saya tidak makan cakar ayam Pak, tapi ceker ayam. Burung saya dikatakan itu Mas. Masya Allah. Dan akhirnya tidak terjadi sebuah perdebatan. Yang dari Jogja minta saya debat di SCTV. Saya bilang oke, saya siap di SCTV. Jam berapa hari apa? Saya datang, tentukan tanggalnya. Tentang Al-Quran yang dianggap menyesatkan di republik ini. Sebenarnya akhirnya singkat cerita mereka sholat duhur. Udah panitia
Mereka menyiapkan di situ ada masjid. Monggo Pak, ini masjidnya. Apa jawabannya? Saya sholatnya tidak di seperti ini. Si Mahfud ini kan cina sebona. Ternyata sholat itu di tanah Pak. Saya teman-teman bilang Pak, jangan di tanah yang ada pavingnya saja. Oh enggak, harus ke tanah di bumi Allah. Lu kok dilarang? Tadi malam hujan, tanahnya becek. Begitu sujud nempel semua Pak. Waduh, tak ini orang gila sholat di sini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini tuh yang saya lucu. Al-Quran itu kan menjawab umat ya. Al-Quran itu sangat ilmiah gitu. Kenapa kemudian dengan dalih nama Tuhan, dengan menyebut nama Allah mereka menjadi terbelakang? Mohon maaf, saya katakan demikian. Kenapa mereka harus mundur dengan menyebut nama Nabi? Ada hadisnya, tapi mereka tidak maju. Kenapa? Nah, ini kan lucu. Saya mau begini kalau nggak kita marah. Oh, masih menyanyi, bawa sama Pak. Terus benih pakai kawan nih katanya. Ya Allah ya Karim, sekali lagi kaulah datang ke tempat bukan sedang menggarami lautan, dan kaulah datang ke bumi wali ini dan kaulah sangat yakin sebelum NU Gresik ada, NU Bawean sudah ada. Bukan cerita ini sama dengan Pasuruan. Sebelum Pasuruan punya PCNU, PC Bangil sudah ada. Betul. Luar biasa, berarti Bawean adalah cabang istimewa. Ini itulah. Cuma kartamu tadi marnya. Belum ini. Boleh ini kaki kita senang. Jadi sebulan oleh nama. Masya Allah ya Allah. Mereka mulai tak terlihat ini. Kelas sedang berapa kaksa? Mas senjata makan tuang kan? Oh, nasi sini kanan. Ya Allah, insya Allah 11 Juli. Aduh, mau jadi kancingan sini kan Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bapak Ibu sekalian, sesami-sami kaulah muljaaki, sesami-sami udah mengatawamin, dan sesami-sami kami banggakan panjenengan keto. Udah tadi punya bertanya sama Kiai. Ini jujurnya barangnya yang saya tanya. Arwahnya kok sayangnya tempatnya begini. Pernah nggak dilakukan di alun-alun gitu? Bos sekali-kali di alun-alun, cuma nggak boleh COVID ya. Tapi nanti kalau COVID sudah preman. Tahun lalu di Jangan ya. Banyak pesertanya Pak. Wah, kita undang Habib Mutahar. Oh Masya Allah, Tuhan kita harus makan. Alhamdulillah sudah makan ya. Oh masih kan? Masih ada. Semoga para guru kita, kiai kita khususnya di Tanah Bawean disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari musibah, dimudahkan semua urusan jamaah Nahdlatul Ulama, disukseskan semua programnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai penutup tadi disampaikan oleh Ketua PJ bahwa pertama adalah syukur, yang kedua adalah muhasabah, dan yang ketiga adalah harta muhasabah. Dan guna mungkin sekali lagi para tretan, kalau bicara muhasabah sederhana dulu, kembalikan kurikulum anak-anak kita dengan kurikulum ulama. Insya Allah Pak, negeri ini sudah cukup cerdas membangun negeri ini. Cuman terkadang kita ini lengah, ikut-ikutan sok-sokan, seasli tak dijaga. Belum mau sedikit memberikan sebuah ilustrasi begini. Kalau dimiliki ini bisa, kalau orang Jawa bilang poso muku, kromo, minggil. Boten cing, makanya bahasanya begitu. Cak betulnya benten artinya semojepon. Ini bahasa-bahasa kromo inggil. Tapi hari ini anak-anak kita sudah tidak bisa. Ini contoh. Ini bukan berarti kemudian menjadi batal keislamannya, tidak. Tapi ini kekayaan loh. Ketika
ketika kekayaan yang ada ini mulai tereduksi oleh sebuah perkembangan, maka dipastikan apa yang saya sampaikan itu insya Allah tak pada tajuk bimbing boleh ini tak pada beda haram Pak kabar tak pada ngedit belum gitu sebenarnya coba langsung coba jangan coba elek kailo mereka bertakwa kan coba mereka bertakwa semakin mereka haram jadi nggak takwa Masya Allah ya tak takwa campurin mainannya mana HP ini luar biasa pengaruhnya pimpin bersekolah tak lagi HP makin sulit HP saling nih kok saling Pak darinya cuma 2 jam ini mainan 24 jam hancur ini mohon maaf ini nyata Pak lagi-lagi dengan mainan HP anak pula bertengkar panjenengan sudah agak susah dikendalikan. Ini panjenengan pakai kembung, atau lagi duduk di halte atau di mobil, apa kisah korek saat lah tanya, baditan pun di Mbak Yu, nih baditan pun di saking pun di asmani simpan, betul? Coba sekarang, begitu duduk, nggak peduli main HP semua senang jempol. Halo, bobo, mana mama? Ada. Fataya, mama, Fataya muslimat. Ini apa Pak? Allah. Ini sebuah indikasi. Yang kami khawatirkan ketika ini semakin mengangkat semakin kuat, maka kemudian anak-anak semakin lupa, semakin jauh dengan kurikulum ulama. Ini kalau lagi kini mana ada itu mereka ke musola. Insya Allah panjenengan sedikit. Kalau tidur di musola yang agak tak tidur di jambon sombong aja mah semakin sombong karena sore melok kursus. Kalau di kota-kota besar Pak termasuk Probolinggo itu sore itu sudah kursus persiapan untuk olimpiade dan lain sebagainya. Agak sombong boleh kini lagi belajar pertama manhul apa sama begitu Abdul Bismillahirrahmanirrahim Raja sekali akan walaupun orang itu juga salah satu semua film maafin jadi mana pada sini orang bilang itu dah apa Raja boleh sampai Alhamdulillah maliki alhamdulillah wa maliki sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam itu apa itu anak semakin hafal seperti itu. Ya Allah ya Rabbi Karim, mungkin ini adalah curhat al-fakir. Kami begini warga Nahdlatul Ulama ahli yang kompak. Ketika kemudian ada program dari pusat, ayolah ikut saja didukung, dimajukan. Saya yakin PP tidak menjuruskan panjenengan, PP tidak menjuruskan panjenengan, PC juga tidak menjuruskan panjenengan sampai ke ranting. Dan kalau ingin lihat PC yang besar ini yang terakhir Pak, kalau ingin lihat PC yang besar harus dimulai dari ranting yang sehat. Tepuk tangan dulu ranting. Jangan pernah mimpi RWC hebat ketika rantingnya loyo, nggak bisa. Itu monggo kita bahu-bahu mungkin bagaimana ilmu ini terus ada sehingga anak kita masih punya ilmu. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Tak lampau kalau lebih dari masuk masih punya ilmu. Lagi-lagi ketika pakai tambahan dan gula nastu ahlan bidalik ya Syekh, nastu ahlan bidalik. Ya Allah ya Karim, terbulan nyo'ana juana, nyo'ana restunai pol, insya Allah besok abdina preman. Terkait tadi beberapa nama yang disebut, lagi-lagi saya akan berbicara di rumah tangga sendiri, bermentok lebih bagaimana menguatkan panjenengan boleh sebenarnya semakin kuat. Saya bagi kenalan ini terbulan nama Abdurrahman bin Nabroni bin Aminullah bin Syamsuddin bin Asri bin Abdul Kafi bin Asri bin Mulana bin Abdurrahman bin Abdurrahim bin Abdurrahman bin Abdurrahim. Apa Pak? Nama Fatihah terus ya Pak nikah. Masih dengar apa juga? Nah nikah penting juga ini ciri orang yang udah nikah. Fatihah dan Bapak, Fatihah dan Mbak, Fatihah dan bujuk nikah. Yang saya khawatir adalah sampian masih hidup sudah dilupakan oleh anak-anaknya. Ini Pak. Dulu bagi motor sama Pak Lurah dahulu, Pak Lurah, Pak Aluni Bulan, Pak Lurah. Ketika di dunia
dunia ini si ibunya masih hidup, maka hak hukum masih melekat pada dia. Tapi ketika sudah meninggal, hak hukum itu akan pindah kepada si Odi. Contoh Pak, menabi Pak Lurah, dasar tukang Pak Lurah yang di sana, Pak Lurah di mana-mana maksudnya. Nanti compok raja, pas saya dicompok sobung, pertanyaannya kalau ditanya orang ini rumah siapa, pasti rumahnya yang hidup. Gitu. Nanti mobil sendi mate, kemudian ditanya mobil apa sih? Mobilnya hidup, karena itu namanya adalah warisan. Gitu. Tilka gila sih. Nyaman tilka, maka hukum pindah. Tapi menbota Pak, begitu bapaknya mati ditanya ini anaknya siapa? Anak mati. Mencelain malah anak seperti anak pakun anak sama anak mati. Mentepak kemapan kau terima kasih ya. Cek gendeng, cek alim, mentepak kasih semua kamu Pak, terima rasa apa? Betul. Telur. Ini tak lampungnya orang sekolah, tak nyaman bahasa ini. Coba kita aja itu nih. Dok itu apa? Ongkuan Pak, terkadang masih hidup, posisi kita semakin terbelakang, semakin tidak dihargai. Ketika Bapak Sofi sehat, Masya Allah, sebelum Bapak minta pesan ke Bapak, nangis ke Bapak, sebelum minta ke Bapak. Kapan Bapak datang? Wah, gini dok, Pak Sabrina, pernah berkeluar. Kamar yang awalnya masih muda di depan bapaknya, kamar yang ada. Kapan Bapak mentua anak raja, nyawa kemudian. Bapak, ibu, betul. Kapan ada timba, semakin depor, akan bermudi. Yang muda ya. KOD dilupakan menjelang Pak. KOD sampai dilupakan tuh. Nyata enggak ya? Nyata. Kalau ke sebelah. Pengalaman dulu ini kan. Ya tadi. Tapi alhamdulillah, tolong anak kita jaga. Kalau kita pun harus pindah kamar bukan apa, tetapi karena cinta kita pada anak kita, tetapi anak kita dengan perangai yang santun, yang sopan, yang baik, mereka akan tahu siapa bapaknya. Hidup dihargai, mati pun dikenang. Segitu. Didoakan, difatihai. Kan pertanyaan anak akhirnya dengan doa nyampe pada orang tuanya, kan sebenarnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.